Pahlawan secara sederhana itu bisa kita artikan sebagai siapapun, apapun yang sudah dia lakukan untuk memperjuangkan suatu kemerdekaan itu sudah dianggap pahlawan gitu. Jadi kalau kita sangkutkan dengan kebangsaan berarti para mereka-mereka yang sudah berkorban jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan ya, sehingga kemerdekaan itu bisa diraih, itulah yang kita anggap sebagai pahlawan. Baik, menurut saya pahlawan adalah sosok yang merupakan pejuang bangsa yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia. Menurut saya, ini bagi saya bahwa pahlawan ini sangatlah penting. Mengapa demikian? Kalau kita cermati, negara kita merdeka sejak tahun tanggal 17 Agustus 1945. Berkat siapa? Ya, berkat para pahlawan ataupun pejuang. Bahkan ini sampai titik darah penghabisan. Kemudian bahkan banyak para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan itu. Maka kita tidak boleh melupakan jas merah. Apa itu jas merah? Itu yang pernah disampaikan kepada oleh Bapak Presiden RI yang pertama ini Bapak Soekarno. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian. Jadi pemahaman tentang wawasan kebangsaan ini menurut kami, wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau sesuai dengan tugas pokok TNI, ini sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, 1, ini menegakkan kedaulatan negara. Kemudian kedua, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Demikian. Bela negara itu penting karena dapat menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman bangsa saat ini seperti kerusakan lingkungan, kekerasan berbau sara, terorisme, dan lain-lain. Dengan adanya bela negara ini dapat membentuk sikap dan karakter bangsa Indonesia menjadi lebih teratur dan terpadu sesuai dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Ya, jadi mengapa nilai bela negara ini penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi menurut saya ini sesuai pasal dengan 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua, sesuai pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Demikian. Isu aktual, menurut saya isu aktual saat ini adalah berita hoax. Karena berita hoax itu dapat menjadi penyebab perpecahan, seperti kayak misalnya dengan adanya berita hoax perpecahan itu, Anda mendapat berita, kemudian tanpa tahu kebenarannya, Anda percaya sehingga di antara Anda dan masyarakat yang lain terjadi perpecahan. Kemudian pencemaran nama baik.
Yang lagi-lagi booming dan lagi hangat sekarang isunya adalah tentang COVID ini ya. Iya, Pak. Tentang COVID ya, yang boleh dikatakan itu bahkan isu dunia gitu COVID ini. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan secara normal dengan adanya isu COVID ini, termasuk kalau kita lihat di sekolah-sekolah itu ada proses belajar mengajar yang tidak bisa tatap muka seperti bagaimana biasanya. Ada dengan harus belajar daring dan sebagainya. Kemudian juga proses bekerja bagi pegawai negeri mungkin banyak juga yang harus bekerja dari rumah. Baik Mas, dari menurut saya isu aktual yang berbahaya, ancaman, hambatan dan tantangan bagi bangsa dan negara ini adalah salah satunya terorisme dan radikalisme. Ini kan menghancurkan negara dan bangsa. Contohnya bom Bali. Nah, bom Bali ini kan bisa melibatkan kematian pada korban yang tidak bersalah. Itu kan akhirnya merugikan bagi orang lain. Demikian Mas. Kemudian termasuk kalau yang narkoba ini mempengaruhi anak-anak muda atau generasi muda yang sekarang ini, yang nantinya akan menggantikan untuk yang sudah tua-tua. Tapi dengan adanya narkoba ini kan menghancurkan mereka. Penanganannya seperti sebelum melihat berita tersebut, Anda dapat melihat situs yang memberikan berita tersebut atau siapa yang memberikan berita tersebut, itu dapat ditelusuri. Kemudian percaya dengan fakta yang ada, jangan dilihat dari sekedar beritanya aja gitu, tapi dilihat fakta dengan keadaannya yang terjadi. Seperti kan kasus vaksinasi COVID, karena kita mendengar berita hoax bahwasanya bisa seperti ini, bisa sakit, bisa ini, padahal kenyataannya bagi yang sudah melakukan vaksinasi tidak apa-apa gitu. Yang jelas kita setiap apapun isunya kita harus mensikapinya dengan secara menyeluruh gitu. Misalnya masalah COVID gitu, kita tidak boleh menganggap itu adalah sesuatu yang ada apa tidak gitu ya. Kita harus yakin COVID itu ada. Kalau kita sudah yakin COVID itu ada, maka kita harus mengantisipasi diri. Di antaranya adalah misalnya kita harus menjaga prokes, protokol kesehatan itu, dan juga kita harus memberi pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga dengan isu COVID ini tidak menjadi perselisihan di antara masyarakat. Misalnya dengan adanya COVID mungkin ada beberapa kegiatan masyarakat yang mungkin harus dibatasi. Nah, kalau pengertian-pengertian itu tidak diberi kepada masyarakat, maka ada beberapa bagian masyarakat yang menganggap itu dia akan terkekang gitu. Jadi itu perlu juga disikapi dengan bijaksana sehingga pemahaman masyarakat juga meluas tentang isu COVID itu, sehingga dengan adanya pemahaman-pemahaman itu kerukunan antar warga, kerukunan antar masyarakat itu tetap bisa terjalin. Baik, upaya-upaya untuk bela negara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi isu berikut adalah ini diperlukan adanya peningkatan sinergitas antara TNI dan Polri serta kesadaran masyarakat dalam membela negara. Ini sesuai tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan para narasumber, dapat kami tarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia masih mengerti apa itu arti pahlawan sebagai salah satu bentuk wawasan kebangsaan. Dan juga masyarakat Indonesia masih peduli dengan isu-isu yang beredar di lingkungan mereka. Seperti contohnya isu COVID-19 yang saat ini sedang hangat-hangatnya, serta beberapa berita hoax yang beredar di masyarakat. Sehingga dapat kami simpulkan, masyarakat Indonesia masih peduli dengan lingkungan mereka.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.